Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menunjukkan gelagat ketertarikan di dunia politik. Kaesang belak-belakan siap menjadi Depok pertama dan akan all out untuk bertarung. Partai politik mulai merubung, mulai dari PSI sampai PDI Perjuangan yang mengultimatum bahwa satu keluarga harus menjadi kader banteng. Apakah manuver Kaesang Pangarep ini serius atau sekedar gimmick politik saja? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, Dede Prayudi. Selamat sore Mas Dede. Selamat sore Mbak Nana, terima kasih sudah diundang. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono, apakah Pak Nusirwan sudah bergabung? Oke, tampaknya belum. Kita masih menunggu bergabungnya Pak Nusirwan Sujono dan pengamat politik Universitas Al-Azhar ada Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore Mbak Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Dede dulu. Mas Dede, putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mengaku sengaja mensuplai foto kepada PSI untuk dipasang di baliho. Bagaimana ceritanya sampai Kaesang mendapat privilege ataupun mengirimkan foto dan akhirnya PSI memasang baliho tersebut yang bertuliskan bahwa PSI menang, wali kotanya Kaesang begitu. Ya, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan ini. Jadi ini sebenarnya berangkatnya dari aspirasi kawan-kawan di DPD Depok PSI ya. Sehingga dukungan terhadap Mas Kaesang ini awalnya itu memang dari bawah, dari PSI Depok, yang kemudian dikomunikasikan ke DPP, yang kemudian DPP dalam hal ini tidak memiliki ruang atau tidak punya alasan untuk tidak mendukung atau menolak lah, kasarnya seperti itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Nana tadi, itu adalah komunikasi antara DPD dengan pihak Mas Kaesang sendiri. Saya pikir Mas Kaesang juga orangnya supel ya, kemudian juga beliau juga anak muda, punya channel YouTube sendiri dan lain-lain. Ini yang membuat Mas Kaesang sangat terbuka gitu untuk komunikasi dengan siapapun dan ya apa namanya Mas Kaesang sendiri yang mengaku bahwa beliau lah yang mengirimkan foto-foto itu kepada tim DPD PSI Depok gitu. Oke, tadi karena Anda sudah mengatakan ya, ini sudah ada komunikasi dari Kaesang dengan DPD PSI di Depok begitu. Tapi sebetulnya seberapa jauh komunikasi PSI dengan Kaesang soal maju wali kota Depok? Kalau tadi kan komunikasinya soal pemasangan foto di baliho, tapi ini komunikasinya antara PSI dengan Kaesang soal maju wali kota Depok. Ini PSI yakin nggak Kaesang serius maju atau hanya gimmick-gimmick aja? Nah, jadi begini, saya sendiri sudah menanyakan ke kawan-kawan di DPD PSI Depok, kenapa Mas Kaesang ini Anda dukung gitu, kenapa bro-bro ini, sis ini mendukung Mas Kaesang. Lalu yang pertama dijawab, dari sisi kota Depoknya sendiri memang membutuhkan perubahan kepemimpinan yang cukup fundamental. Lalu saya tanya, kenapa itu seperti itu gitu. Nah, pertama disebutkan sama kawan kami ya waktu itu Bro Icuk ya, wakil ketua umum kami, mengatakan bahwa Depok ini dalam 3 tahun berturut-turut mendapatkan predikat sebagai kota paling intoleran menurut Setara Institut, sebuah institut yang cukup kredibel lah gitu ya. Lalu yang kedua, Depok ini memiliki tingkat pengangguran terbuka yang sangat tinggi, melebihi angka rata-rata nasional. Lalu yang ketiga, Depok ini memiliki pendapatan per kapita yang rendah gitu, bahkan di bawah rata-rata pendapatan per kapita di Jawa Barat. Gitu. Nah, ini dari sisi kota Depoknya sendiri. Kemudian kami kan bertanya, kenapa Mas Kaesang? Gitu. Lalu disebutkan bahwa secara demografis hari ini Depok ini sekarang 1 dari 4 orang Depok itu adalah anak muda usia antara 16 sampai dengan 29 tahun gitu. Dan anak muda ini memiliki karakteristik dan concern yang berbeda sehingga tidak ada yang paling mengerti anak muda kecuali anak muda itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dan kami memikirkan juga oke,
itu adalah alasan-alasan yang cukup logis ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan akseptabilitas, kemudian bagaimana dengan integritas, kemudian bagaimana dengan kapasitas kami tanya. Nah, secara kapasitas, Mas Kaisang ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa beliau memiliki kemampuan manajerial ya, yang baik, dan ini sudah terbukti dengan usaha-usaha beliau yang Oke. yang Mas bisa Dede. dikatakan sukses lah, Ya. kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, Mas Dede, kalau tadi Anda katakan sederet persoalan di Depok, sederet permasalahan di Depok, dan kenapa kemudian PSI Depok memilih Kaisang begitu ya. Tapi pertanyaan saya tadi belum ada jawab, komunikasinya dengan Kaisang sendiri untuk maju wali kota Depok ini seperti apa? Sejauh mana? Sudah ditanya keseriusan yang bersangkutan bahwa beliau ini, Kaisang ini serius untuk maju wali kota Depok atau hanya gimmick? Ini Ya. PSI kan perlu menanyakan ini kepada yang bersangkutan. Sudah ditanya, beliau sendiri juga sudah serius ya. Bahkan beliau sudah mengatakan di depan wartawan untuk all out politik gitu. Jadi keseriusan itu sudah tidak perlu diragukan lagi, Mbak Nana. Oke, jadi memang saya tegaskan ya di sini ya. Jadi memang sudah dikonfirmasi oleh DPP PSI bahwa putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ini serius untuk maju sebagai wali kota Depok ya. Ya. Oke, tapi dikatakan nggak partainya atau jalurnya ini lewat mana? Komunikasi sudah sejauh mana dengan PSI? Nah, kalau ini masih sangat cair sekali ya. Yang jelas PSI sendiri juga ini kan sekarang masih tahap pendukungan ya, belum tahap pengusungan. Untuk tahap pengusungan ini kan kita harus menunggu dulu hasil pileg ya 2023 nanti, baru kita bisa melihat siapa yang eligible, lalu bagaimana membangun koalisi-koalisinya. Tapi begini, yang jelas PSI ini sudah melihat bahwa kota Depok itu sudah hampir 20 tahun dikuasai oleh PKS gitu. Sehingga PSI sih harapannya ke depan kalau memang nanti pada akhirnya DPP sudah memberikan surat pengusungan gitu ya kepada DPD, PSI berharapnya nanti partai-partai nasionalis ya itu turut bekerja sama, kompak, bersatulah kita mengganti rezim di Depok, kurang lebih seperti itu. Baik, saya mau ke Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Nusirwan Sujono yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Nusirwan. Pak, boleh dibuka mungkin? Masih di mute ini, tampaknya kita tidak bisa mendengar suara Pak Nusirwan. Oke, sudah dengar. Oke Pak Nusirwan, sepertinya Kaisang Pangarep lebih memilih menjalin komunikasi dengan PSI ketimbang PDI Perjuangan yang notabene partai ayah dan kakaknya. Karena tadi Wasekjen PSI sudah mengkonfirmasi komunikasi antara PSI, DPP PSI dengan Kaisang sudah ada kepastian bahwa yang bersangkutan ini serius untuk maju wali kota Depok. Tapi Kaisang lebih memilih berkomunikasi dulu dengan PSI ketimbang PDI Perjuangan, di mana bapak dan juga kakaknya serta kakak iparnya ini bernaung begitu. Bagaimana PDIP merespon ini Pak Nusirwan? Ya, itu tadi kesimpulannya Nana, tapi saya belum menyampaikan. Jadi tentu kalau untuk PDI Perjuangan itu konsentrasinya di pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan berlangsung Februari 2024. Pilkada itu kan nanti pada November 2024. Jadi 1 tahun lebih dari mulai saat ini. Jadi maka sebenarnya kalau berkaitan dengan komunikasi dan dukungan ya boleh-boleh saja, tidak ada yang salah begitu. Dan juga kalau misalnya pertanyaannya lebih berkomunikasi kepada PSI atau kepada PDI Perjuangan, itu kami silahkan untuk mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Tapi bahwa pemilu kada itu masih berlangsung nanti 2024. Maka tentu pertanyaannya kembali saya balik, tentu juga PSI juga tahu mengenai jadwal tersebut. Maka kenapa pagi-pagi begini sudah dukung-mendukung, tentu menurut saya ya itu dukungan kami terima kasih karena mendukung dari keluarga kadernya PDI Perjuangan ya. Itu saya setuju sekali. Itu berarti keluarga kadernya PDI Perjuangan itu bagus-bagus sehingga menjadi rebutan partai-partai yang lain. Pak Nusirwan. Tapi tentu ada waktu dan saatnya nanti. Ya. Oke Pak Nusirwan, tadi ada katakan pertanyaannya dibalik, kenapa pagi-pagi PSI mengusung Kaisang begitu padahal pilkadanya masih November 2024. Apakah kemudian Anda dan juga PDI Perjuangan melihat PSI sedang berusaha mendompleng popularitasnya putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep? Ada yang mengatakan begitu Pak Nusirwan?
Putus-putus, Mbak, diulang. Putus-putus. Oke, Sorry. Pak Nusirwan, tadi kan Anda katakan ya bahwa pilkada masih November 2024. Jadi mengapa PSI harus pagi-pagi mengusung Kaesang Pangarep? Nah, pertanyaan saya, apakah PDI Perjuangan dan juga Anda melihat bahwa ini strategi PSI mendompleng popularitasnya Kaesang? Tidak wajar saja kalau kami berpikiran demikian ya. Oke. Karena saya tadi katakan masih lama, tapi tentu itu akan sangat dimanfaatkan khususnya untuk elektabilitas wilayah atau partai tertentu. Itu kan nggak salah juga dong kalau kami menduga demikian, tapi tidak, ya silahkan saja, itu kan haknya masing-masing. Dan berpartai itu kan juga perlu kedisiplinan, perlu etika, perlu kepatutan. Kalau soal aspirasi dari bawah, semua bisa mengatakan demikian dan itu wajar-wajar saja. Tapi berpolitik itu tentu membutuhkan hal-hal yang normal dan kewajarannya itu harus dijaga ya. Maksudnya apa nih, PSI melanggar etika? Ya kalau kan keluarga ini sudah diketahui, Nana, kalau seluruh keluarga besar itu berada di mana. 2 kali periode Pak Jokowi, bapaknya Mas Kaesang itu dari PDI Perjuangan di Kota Solo. 1 periode di Jakarta, 2 periode di Presiden. Kakaknya Mas Kaesang itu di Solo dan Medan. Mas Bobi di Medan. Apakah itu sebuah catatan yang kurang jelas? Oke. Tapi ya enggak apa-apa, kami kan tidak boleh melarang beberapa pihak untuk membuat klaim, membuat sebuah narasi-narasi, ya kami persilahkan saja. Tapi tentu kami harapannya tentu dan juga kami berkeyakinan rakyat sangat memahami itu. Tidak perlu harus dipertegas begitu ya. Oke, saya mau tanya ke PSI. PSI dianggap mendompleng begitu ya, harus jaga etika karena keluarga besarnya Mas Kaesang ini sudah masuk ke PDI Perjuangan. Jadi berpolitik harus ada etika. Kenapa mesti pagi-pagi mengusung ataupun mendukung Mas Kaesang kalau pilkadanya masih November 2024? Silakan Mas Dede. Ya, jadi ini adalah ekspresi sebuah dukungan dari bawah, dari akar rumput kami, kader-kader kami di Depok, yang kami tidak bisa larang ya. Kami juga tidak akan mungkin tidak mendukung gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan ini adalah sebuah pengusungan, ya memang masih jauh sekali, jauh sekali. Terkait dengan statement Pak Nusirwan yang tadi mengatakan bahwa wajar apabila dianggap sedang mendompleng. Sejujurnya tidak ada niatan kami untuk mendompleng, apalagi kami sangat menghormati PDIP ya. Dan kami justru berharap ke depannya nanti di Depok Mas Kaesang itu kita dukung bersama-sama gitu. Bahkan Ketua Umum kami sudah mengatakan bahwa nggak masalah Mas Kaesang bergabung dengan PDIP juga nggak masalah. Yang penting Partai Nasionalis Bersatu kita rebut Depok dari PKS. Oke, nanti saya akan tanya lebih dalam ya soal strategi internal partai. Tapi saya mau ke Kang Ujang. Nana, boleh saya silakan Pak Nusirwan. Kasih sendiri dulu. Kalimatnya tentu bukan Mas Kaesang nanti bergabung dengan PSI, PDI Perjuangan bergabung dengan PSI untuk mendukung Mas Kaesang, jangan dibalik-balik. Jadi nanti pada saatnya, gitu. Kalau misalnya nanti PSI mau bergabung untuk mendukung Kaesang, itu cocok kan gitu. Jadi kalimatnya bahasanya jangan tapi tidak bermasalahkan itu Pak Nusirwan. Silakan. Ya? Oke, ini belum jadi kader aja udah rebutan. Ya, saya mau ke Kang Ujang. Oke. Enggak, bagi kami tidak ada rebutan. Jadi kami persilahkan saja, tidak ada hal. Nana, saya perlu tegaskan tidak ada rebut-rebutan ya. Jadi masing-masing itu sudah tahu posisinya sendiri-sendiri. Ya, saya mau ke Kang Ujang dulu Pak Nusirwan, nanti dilanjut.
Kang Ujang, Anda melihat manuver Kaesang yang tadi diklaim oleh Wasekjen PSI bahwa ini memang sudah ada keseriusan ya dari yang bersangkutan untuk maju sebagai wali kota Depok ini, tapi Anda melihatnya ini sudah benar-benar serius atau ini hanya gimmick politik saja atau strateginya PSI mendompleng popularity atau bagaimana sih Kang Ujang Anda melihatnya? Ya, ada dua hal yang bisa saya baca. Pertama, tentu adalah strategi komunikasi PSI ya untuk katakanlah lebih dikenal secara masif dalam konteks di Kota Depok maupun secara nasional. Karena bagaimanapun Kaesang ini anak muda yang tentu banyak ya penggemarnya, banyak pendukungnya, dan ini menjadi promosi yang pas, yang cocok untuk Promosi bisa, gratis. iya, engagement keterikatan antara anak-anak muda kepada PSI. Yang selama ini kan PSI selalu mengikatkan diri bahwa partainya anak muda, yang sebenarnya boleh saya kritik ya Bang Dede, agak sedikit luntur. Oleh karena itu ya memunculkan nama Kaesang itu menjadi penting, yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pidatonya Kaesang tadi dalam sebuah YouTube gitu ya, ditampilkan CNN, itu saya membaca itu ada keseriusan. Ada keseriusan karena siap untuk Depok pertama gitu. Artinya siap untuk bisa menjadi wali kota. Tetapi kan persoalannya masih panjang, masih jauh. Misalkan kalau kita lihat peta politik di Depok, misalkan PSI punya 1 kursi gitu kan. Ini kan tentu butuh dukungan dari partai-partai besar, butuh support dari partai besar seperti partai rumahnya sendiri yaitu PDIP, partainya Pak Nusirwan. Oleh karena itu saya melihat ya ini bercampur aduk antara keseriusan dengan promosi PSI untuk tadi ya mengengage keterikatan anak-anak muda agar bisa merapat kembali kepada PSI. Dan dalam konteks strategi politik itu hal-hal yang biasa saja. Jadi tetapi ini memang sama-sama untung ya? Iya, saya warga Depok, Mbak Nana. Saya tinggal di Depok ini 10 tahun lebih. Saya sangat tadi juga saya keluar ya, lihat di jalan sambil nyupir gitu, melihat betul di jalan utama Margonda itu ada foto Kaesang gitu. Jadi saya melihat itu sesuatu yang hal yang biasa saja, yang lumrah, yang bisa dilakukan oleh partai politik khususnya PSI untuk bisa tadi ya menaikkan elektabilitasnya. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan masuk lebih dalam ya. Mana yang lebih untung Kaesang ini bersama dengan PDI Perjuangan atau dengan PSI. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Pak Nusirwan lagi. Pak Nusirwan, sudah ada aturan ya, itu sudah disebutkan oleh Sekjen PDI Perjuangan bahwa satu keluarga itu semuanya harus berada dalam satu partai. Artinya peluangnya Mas Kaesang ya memang masuknya ke PDI Perjuangan, tidak bisa ke partai lain. Begitu ya Pak Nusirwan? Ya, itu ketentuan peraturannya demikian. Oke. Dan tentu ya, belum selesai Nana. Jadi kita tentu akan memprioritaskan keluarga kader itu tidak pernah tidak diajukan. Itu menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena kaderisasi di keluarga itu tentu akan lebih memberikan jaminan. Jadi soal akan muncul kapan itu dia tunggu tanggal mainnya saja, dan tentu semua itu berdasarkan keputusan ketua umum. Siapa akan dimajukan di mana, tapi kami tentu menjadi prioritas karena keluarga kader itu adalah memberikan jaminan kaderisasi. Dan yang kedua, dan seperti juga kakaknya Mas Kaesang, Mas Gibran maupun Mas Bobi. Ya awalnya ya seperti yang sekarang ini dibicarakan, rame riuh rendah begini, tapi akhirnya berangkat sesuai dengan kereta yang di normalnya kereta naik apa itu kan begitu kan. Oke, Pak Nusirwan, tapi seberapa besar sebetulnya
ketertarikan PDI Perjuangan untuk mengusung sosok Kaesang di Depok? Kita tahu bahwa Depok ini mayoritas dikuasai ataupun didominasi oleh PKS begitu ya, dan PDI Perjuangan dulu pernah mengusung kader juga di situ dan akhirnya kalah begitu. Nah, ini seberapa besar ketertarikannya PDI Perjuangan untuk menaruh sosok seorang Kaesang yang baru hijau sekali di politik, dan nanti pada saat Pilkada November 2024 Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Ini ketertarikannya sebesar apa menaruh sosok Kaesang di Depok untuk menjadi wali kota? Sangat tertarik dan sangat menjadi harapan kita untuk bisa menduduki atau katakanlah memimpin Depok. Jadi kalau perkara berjuang ngelawan untuk menang itu PDI Perjuangan mah biasa itu. Jadi ya nggak usah dikhawatirkan. Apapun yang terjadi ya maju terus. Jadi bagi kami kalau masih ada generasi muda dari kader-kader yang akan maju itu pasti akan kita support betul, kita akan dukung. Dan pelajaran selama ini tentu menjadi catatan kita bagaimana caranya untuk menang. Kan tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan. Oke, saya mau ke Mas Dede. Mas Dede, bagaimana kemudian mengalahkan dominasi PKS ya yang sudah sekian lama di Depok dengan mengusung sosok seorang yang bernama Kaesang Pangarep yang masih hijau sekali dalam politik, kemudian nanti bapaknya sudah tidak menjabat sebagai presiden pada November 2024, dan struktur PDI Perjuangan dan juga PSI kan tidak begitu kuat begitu di Depok. Bagaimana kemudian? Ya, memang diperlukan sinergi ya dari partai-partai nasionalis untuk kita bersama-sama ya. Kalau dari PSI kami tidak mempermasalahkan siapa yang bergabung dengan siapa gitu. Boleh misalnya PDI kemudian mengusung Mas Kaesang dan kami kemudian setelah melalui prosedur-prosedur internal di DPP akhirnya secara sah untuk mengusung Kaesang juga, lalu kami bergabung membentuk sebuah koalisi. Menurut kami itu tidak masalah. Yang penting seluruh partai nasionalis harus bersatu. Seluruh partai nasionalis harus bersatu. Kita lakukan perubahan di wajah politik di Kota Depok. Jadi buat kami jawabannya adalah seluruh partai nasionalis harus bersatu. Baik, Kang Ujang, Anda optimis ataupun Anda melihat peluang bagi sosok Kaesang yang masih hijau di politik dengan didukung ataupun diusung oleh PDI Perjuangan dan juga PSI bisa mengalahkan dominasi PKS yang sangat kuat dan lama di Depok begitu? Ada peluangnya? Ya tergantung siapa. Ada peluang ada. Cuma bagi saya tergantung nanti catatan pertama siapa lawan politik Kaesang. Misalkan dari PKS-nya siapa? Apakah wakil wali kota Depok saat ini begitu kan? Karena kan wali kotanya sudah 2 kali. Artinya wakil wali kotanya mungkin akan didorong kan begitu. Kemungkinan lawannya kan itu kalau kita membaca PKS. Tetapi catatan kedua ini politik penting juga. Ya tergantung juga nanti siapa yang menjadi presiden. Katakanlah yang dilantik 20 Oktober 2024. Kenapa itu penting? Seandainya presiden itu adalah katakanlah orang yang didukung oleh Pak Jokowi, katakanlah Pak Ganjar misalkan, misal gitu ya, itu peluang menangnya besar. Karena pasti ada kekuasaan dari atas, lalu partai politik juga solid. Tadi kelihatannya kan PDIP juga kelihatannya tadi mendorong-dorong Bang Nusirwan, lalu Gerindra juga tadi sudah menyambut kan di tayangan awal CNN, lalu PSI juga katakanlah mendorong juga. Nah, tetapi jangan lupa kalau misalkan presidennya itu dari lawan politik, misalkan beda ceritanya ya. Anies, iya beda ceritanya, itu bisa kalah juga. Itu menjadi titik poin sebenarnya siapa presiden nanti menentukan juga dalam konteks siapa yang akan terpilih menjadi wali kota Depok di November 2024 nanti. Itu catatan kritis saya. Baik. Oke, kita lihat karena nanti pilkada serentak masih akan berlangsung November 2024, masih 1 tahun setengah lagi, masih agak lama begitu ya, karena kita harus melewati pemilu legislatif dulu dan juga pemilu presiden. Kita tidak tahu siapa yang akan menang nanti pada Pilpres 2024, dan sekali lagi ini mungkin testing the water kalau kita bisa sampaikan, sama-sama dapat keuntungan. Kaesang testing the water ke politik dapat keuntungan dengan mendompleng PSI, PSI juga dapat keuntungan mendompleng Kaesang, sama-sama untung sebetulnya dua-duanya dalam strategi marketing politik. Kita tunggu nanti pelabuhan. Nana, boleh saya tambahkan terakhir? Oke, waktu kita nggak banyak nih, Pak Nusirwan, 30 second saya kasih waktu. Ya, silakan.
Ya, saya ulangi kalimat yang terakhir Adinda dari PSI tadi. Itu urut-urutan itu yang terakhir benar. Karena Mbak Nana tadi menanyakan karena bagaimana nanti setelah itu kan presidennya sudah bukan Pak Jokowi lagi. Maka membutuhkan kekuatan besar. Jadi tidak bisa dengan branding yang sekarang. Nah, maka kekuatan besar itu adalah ya partai politiknya, tempat rumah keluarganya Pak Mas Kaisang itu. Nanti kalau PSI mau bergabung mendukung itu bagus. Nah, begitu kan? Karena, tetap klaim utamanya tetap di PD Perjuangan lah ya Pak Nusirwan ya. Nanti kita lihat pelabuhan akhirnya kemana. Apakah Mas Kaisang betul-betul akan masuk PD Perjuangan atau justru tertarik untuk masuk ke PSI sekaligus membesarkan partainya sebagai partai anak muda? Kita nggak tahu ya, namanya politik itu cair dan juga dinamis sekali. Tapi terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung. Partainya Nana aja deh. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Ada 3 orang narasumber, Wasekjen PSI, Dede Prayudi, kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono, dan juga Kang Ujang Komarudin. Saya selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Nana, Bang Dede, Bang Nusirwan. Ya, Pak Ujang, Pak Nusirwan.